Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kakak, back again. Pokoknya ini kita ampe ngeletek-tek ya. Kita ngebahas tentang piutang di mata kuliah akuntansi dasar. Kita sekarang sudah sampai ke part yang ke-6. Semoga ini adalah part terakhir yang akan kita bahas di bab piutang. Oke, kita akan melihat tadi di part sebelumnya kita kan sudah membahas ya kalau piutang itu bisa kita jadikan sebagai jaminan pada saat kita memerlukan uang cash. Nah, sekarang kita juga ternyata bisa menjual piutang kita. Kalau kita bebeh nagihin, ya udah deh, kita jual aja piutang kita. Ada perusahaan atau lembaga keuangan yang mau membeli kayak perusahaan lembaga kredit atau bank atau juga perusahaan yang memang spesialis di situ yaitu anjak piutang atau factoring. Kalau kamu pengen tahu apa aja perusahaan yang memang mengkhususkan jual beli piutang, boleh ya browsing cari tahu informasinya di internet. Nah, oke. Tapi ada satu tambahan nih, kalau kita tadi hanya menggunakan sebagai jaminan, maka yang nagih kan perusahaannya kita. Kalau di contoh soal adalah PT Penida, Nusa Penida, yang tetap melakukan penagihan. Kalau kita hanya menjaminkan piutang kita ke bank. Tetapi kalau kita udah jual piutang kita, maka semua resiko yang timbul berkaitan dengan piutang tersebut sudah jadi tanggung jawab dari pihak perusahaan yang membelinya. Lembaga bank ataupun lembaga kredit ataupun anjak piutang tentu saja sudah menghitung sendiri kalkulasi resikonya seperti apa. Mereka juga sudah cari tahu tentang perusahaan-perusahaan yang ngutang untuk sebelum mereka memutuskan apakah mereka mau beli piutangnya atau tidak. Kayak gitu ya. Nah, ini contoh PT Roda Niaga menjual piutang senilai 500 juta. Syarat pembayaran yang ditetapkan oleh perusahaan adalah 2/10 N per 30. Berarti dia akan memberikan penjualan, potongan penjualan sebesar 2% dalam 10 hari pembayaran, dalam masa 10 hari pembayaran. Nah, ini jatuh temponya 30 hari setelah transaksi. Seperti itu. Nah, cadangan kerugian yang sudah dibentuk oleh PT Roda Niaga sebesar 20 juta. Nah, piutang yang tadi 500 juta itu dijual oleh PT Roda Niaga dan dibeli oleh PT Kunci Mas. PT Kunci Mas ini adalah sebuah perusahaan anjak piutang. Nah, dibelinya berapa? Dibelinya 500 juta enggak? Ya enggak lah. Karena kan dia juga jualnya ada resiko-resiko gitu. Maka dijual seharga 450 juta. PT Niaga rugi dong. Ya rugi 50 juta. Tetapi kan kalau orang memang mau udah niat jual piutang kan berarti dia sudah tahu resikonya seperti apa. Kalau cuma dijaminkan tadi juga ada beban bunga tapi tetap harus nagih-nagih. Nah kalau yang ini dia udah nggak usah nagih-nagih tapi ya udah dia langsung dapat cash 450 juta PT Roda Niaganya gitu ya. Oke, paham? Oke, bagaimana cara menjurnalnya? Tapi ternyata di sini ada tambahan informasi. Setelah diteliti, piutang yang masih dalam masa potongan adalah 400 juta. Maka cara menjurnalnya kas 450 juta. Ya kan, dia dapatnya uang 450 juta. Kemudian potongan penjualan 2%. 2% dari 400.000. Kenapa? 400.000, 400 juta. Kenapa cuma 400 juta bukan 500 juta? Karena ini setelah diteliti piutang yang masih dalam masa potongan adalah 400 juta. Maka di sini kita tulis potongan penjualan 2% dikalikan 400 juta sama dengan 8 juta. Kemudian kerugian anjak piutang
Sorry, sebelum itu cadangan dulu. Cadangan kerugian piutang kan sudah dari awal sudah bilang bahwa ada cadangan kerugian. Cadangan kerugiannya ditulis dulu 20 juta. Ini ada resiko bahwa piutang ini tidak terbayar semua, maka dialokasikan 20 juta. Di sini 20 juta. Nah, kerugian anjak piutang itu sebesar 22 juta. Dapat dari mana? Piutangnya totalnya 500 juta. Dijualnya harganya 450. Kemudian 450 ditambahkan 8 juta yang potongan penjualan ya, sama 20 juta sebagai cadangan kerugian. Nah, nih. Terus totalnya ditotalin ketemu 22 juta. Maka kerugian anjak piutangnya adalah 22 juta. Kemudian yang di sisi kreditkan adalah piutang usahanya sebesar 500 juta. Seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini resiko tadi sudah menjadi tanggung jawab pihak perusahaan yang membeli. Paham? Oke, next kita masuk ke bab yang terakhir sekali. Tentang mendiskontokan wesel. Bahasan yang terakhir di bab piutang. Nanti ada bab-bab lain, don't worry, be happy. Di bab yang ini nih yang terakhir ya, kita akan bahas tentang mendiskontokan wesel. Kebutuhan kas segera dapat dipenuhi dengan cara meminjam uang ke bank atau lembaga kredit dengan jaminan atau mendiskontokan. Tadi bisa kita menggunakan jaminan piutang atau ternyata kita juga bisa menggunakan jaminan wesel tagih atau janji tertulis tidak bersyarat dari satu pihak kepada pihak lain untuk membayar sejumlah uang di masa mendatang. Hampir sama seperti jaminan piutang ya tadi ya. Tapi kalau ini bentuknya wesel tagih. Jika pada saat wesel jatuh tempo dan pihak penerbit wesel tidak melunasi kewajibannya, maka pihak yang mendiskontokan wesel bertanggung jawab terhadap pelunasan kewajibannya kepada pihak kreditor. Contoh, PT Kunci memiliki wesel tagih senilai 400 juta. Wesel tagihnya tertanggal 1 April 2021 akan jatuh tempo di tanggal 1 Juli 2021. Pada tanggal 21 April, PT Kunci Mas mendiskontokan wesel tagih dengan tingkat diskontonya itu 15%. Nah, kalau seperti itu, kita hitung dulu hari diskontonya. Dari April, dari tanggal 21 sampai tanggal 30 itu ada 10 hari. 21, 22, 23, sampai 30 itu teman-teman hitung selama 10 hari. Kemudian di bulan Mei tanggal 1 sampai 31 berarti ada 31 hari. Bulan Juli tanggal 1 sampai 30 ada 30 hari. Juni. Kemudian yang Juli itu jatuh tempo, tanggal 1 ya, 1 Juli. Maka 10 tambah 31 tambah 30 tambah 1 sama dengan 72 hari. Maka diskontonya nanti ketemu 400 juta dikalikan 72 hari dari sini ya. Dibagi 360. 360 itu apa? Itu perkiraan hari yang disepakati sebagai pembagi, kemudian dikalikan 15. 15% ini dari mana? Di sini dari soal. Dari tingkat diskontonya 15%. Ya, ketemu berapa? Ketemu 12 juta. Maka nominal weselnya tadi 400 juta dikurangi 12 juta. Kemudian uang yang diterima sebesar 388 juta. Maka cara untuk menjurnalnya adalah kas yang diterima oleh perusahaan itu 388 juta. Beban bunganya tadi diskontonya ya tadi itu 12 juta. Wesel tagihnya adalah 400 juta. Seperti itu ya teman-teman. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut ya. Nih, kalau yang ini kita lihat contoh PT Kunci Mas memiliki wesel tagih sebesar 400 juta. Wesel tagihnya tanggal 1 April 2021 akan jatuh tempo di tanggal 1 Juli 2021.
Pada tanggal 21 April 2021, Kunci Mas mendiskontokan wesel tagih tersebut. Temennya sama tingkat diskontonya 15%. Maka di sini kita bisa hitung sama nih di sini 72 hari total diskontonya ya. Nah, kalau tadi itu weselnya tidak berbunga. Nih, jika weselnya tidak berbunga ya seperti ini perhitungannya. Tapi kalau ternyata ada klausul tambahan weselnya berbunga 24% per tahun, maka jumlah uang yang diterima oleh PT Kunci Mas bukan cuma 388 ribu, tetapi nih seperti ini. Nominal weselnya 400 juta ditambah bunga wesel. Bunganya berapa? 400 juta dikalikan 12% dikalikan 3/12. Sebesar 24 juta. Nilai jatuh temponya adalah 424 juta. Baru dikurangin diskontonya tadi sebesar berapa? 12 juta. Maka ini uang yang diterimanya kalau ada bunganya, maka yang diterima oleh PT Kunci Mas adalah 412 juta. Bisa dipahami ya? Kalau di sini tadi, kalau weselnya tidak berbunga, maka uangnya maka langsung dikurangin oleh diskonto. Tetapi kalau ada bunganya, maka ditambahkan dulu dengan bunga, baru dikurangi oleh diskontonya. Cara menjurnalnya adalah kas. Diterimanya berapa? 412. Maka kita tulis di sini 412 juta. Kemudian pendapatan bunga. Ini ada pendapatan lain dari luar usaha. Pendapatan bunga kita tulis dulu 12 juta. 12 jutanya dari mana ini? 24 juta dikurangi 12. Maka 12 juta. Wesel tagihnya berapa? Total wesel tagih aslinya adalah 400 juta. Seperti itu teman-teman. Penjelasannya cara menjurnalkan untuk mendiskontokan wesel. Oke. Selesai sudah materi kita di bab piutang. Semoga teman-teman dapat pencerahan. Kalau masih belum paham juga boleh drop email ataupun WA ke Ibu. Nanti kita akan bahas di kelas offline kita atau teman-teman juga sama boleh cari informasi lain di YouTube. Banyak sekali penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh beberapa orang ahli yang memang membahas mengenai materi ini. Jadi teman-teman juga boleh cari tahu dari internet, cari lihat dari buku, dari referensi lain, boleh sekali. Untuk nantinya akan memperkaya pengetahuan dan juga pengalaman teman-teman. Oke, begitu dulu penjelasan dari Ibu. Semoga teman-teman bisa menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di bab yang lain.